Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kalau habis sholat biar rezekimu lancar baca ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Muridnya ini SOK sok ya, muridnya SOK sok. Guru, saya sudah buka pakai maktabah Syamilah, saya ketik ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, tidak ketemu ada wirid Nabi model begitu. Saya search di Google, tidak ada hadis Nabi yang mengajarkan seperti itu. Saya cari di Al-Quran, tidak ada yang seperti itu. Jadi guru sudah mengarang-arang amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi. Guru menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, guru tersesat. Saya mengundurkan diri jadi murid. Kata gurunya, alhamdulillah kamu sudah punya guru baru namanya Maktabah Syamilah, punya syekh baru namanya Google. Nah, ini kelas berat ini. Penyakit akhir zaman ya begini nih. Didik shot, didik shot, ya searching gitu, dikit-dikit seperti itu ya. Dikira tuh yang namanya website bisa ngasih semua jawaban. Yang namanya alat-alat seperti Maktabah Syamilah dan sejenisnya itu bisa memberikan jawaban. Kalau emang itu bisa memberikan jawaban, maka Al-Quran akan diturunkan dalam wujud kitab, bukan dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa Al-Quran itu diturunkan di dada Nabi Muhammad SAW, bukan suhuf, bukan dalam lembaran kitab, tapi diturunkan dalam wujud Nabi Muhammad SAW yang disuruh menyampaikan kepada umat manusia. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, jawabannya kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kamu mau tahu Al-Quran, ya kamu lihat akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat azim ya, kalimat azimah. Akhlak Nabi sama dengan Al-Quran. Emangnya Al-Quran itu akhlak Nabi? Al-Quran itu 30 juz, 114 surat. Tapi Sayyidatuna Aisyah mengatakan kalau mau tahu akhlak Nabi, ya lihatlah Al-Quran. Jadi Nabi adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang berbicara, Al-Quran yang bisa diam, Al-Quran yang beraktivitas, Al-Quran yang bersosialisasi dengan masyarakat. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau tahu Al-Quran, kamu jangan buka Al-Qurannya, bacanya dapat pahala. Tapi kalau mau tahu isinya, gak cukup bacanya, kamu harus membaca Nabinya, melihat Rasulnya Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya kepada masyarakat. Tidak bisa dengan searching. Nanti muncul madhab baru, madhab searching. Syekhnya siapa? Google, Maktabah Syamilah. Yang akhir zaman ini syekhnya siapa? WhatsApp, share-sharean. Ini nanti madhab share-sharean nih, namanya aja sudah syar-syaran itu ya. Jadi madhab syar itu, na'udzubillah min dzalik. Sumber ilmunya share-sharean. Ini kan jeleknya luar biasa. Tapi namanya murid ngeyel, tapi harus ada dalilnya. Gurunya ya sepele. Ini kalau bahasa kita ya, kamu coba dibuka Al-Qur'annya. Walillah, sesungguhnya Allah itu punya Asmaul Husna, nama-nama yang bagus. Kata Allah, berdoalah menggunakan asma Allah tersebut. Nah, saya ini diilhami oleh Allah Ta'ala karena baca ayat ini berulang kali, merenung. Urusannya urusan duit, urusan rezeki, urusan kerjaan, urusan sawah kering, urusan pabrik kok nggak ada order, banyak orang ngeluh. Maka saya minta petunjuk sama Allah Ta'ala. Sholat minta petunjuk, tirakat banyak zikir, ya istighfar, tahlil, minta petunjuk sama Allah. Maka saya diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru sesat masa diajari oleh Allah Ta'ala? Belajar itu ya lewat guru. Loh, kamu belajar lewat Google gak sesat? Saya diajari Allah kok kamu bilang sesat?
Wah, kamu menyesatkan orang ini. Kamu anggap kalau Google lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya kita harus belajar. Iya, saya belajar. Tapi kemudian saya diajari oleh Allah. Dari mana guru diajari Allah? Allah yang bilang, bukan saya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Aku dikasih ilmu laduni, gak ada ilmu laduni. Ya, buat kamu gak ada. Hatimu peteng dedet, oglangan gelap, gak ada. Nah, buat orang-orang seperti kami, kata gurunya ya, maka ilmu laduni itu bisa datang setiap saat. Alhamdulillah, berkat zikir, wirid, minta sama Allah dikasih. Apa itu? Untuk minta sama Allah. Ya Hanan, duhai Allah yang maha penyayang. Ya Manan, duhai Allah yang memberi. Ya Fattah, duhai Allah yang membuka. Ya Razzaq, duhai Allah yang maha memberi rezeki. Ya Ghani, duhai Allah yang maha kaya. Ya Mughni, duhai Allah yang maha mengayakan. Dah saya baca ini, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Kalau kamu bilang gak diajarkan oleh Nabi, kamu salah. Tidak semua ajaran Nabi itu dituliskan. Banyak ajaran Nabi dimasukkan di dalam ucapan-ucapan beliau, dimasukkan ajaran Allah di dalam wahyu-wahyunya. Kalau bahasa anak IT, dienskripsi. Maka kamu butuh yang namanya apa itu biasanya itu? Kalau filenya jar itu dienskripsi, butuh apa itu? Apa Rio? WinRAR. Nah, kamu butuh WinRAR. Ada untuk ekstraktornya. Ekstraktornya yang cukup dikenal WinRAR, atau mungkin WinZip ya, atau apalah gitu. Nah, itu di zip dalam bentuk Al-Quran, dan zip dalam bentuk hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu punya WinRAR-nya, itu muncul semua. Ternyata satu huruf isinya banyak file, satu huruf isinya banyak ilmu, nggak ada habis-habisnya nih. Nah, karena kamu ya, jangankan kok WinZip, WinRAR-nya, nah, itu aja terinskripsi, kamu nggak paham kok. Kamu nggak paham. Sehmu Google ya, sehmu Google. Makanya ilmumu ya itu aja nggak bisa baca, apalagi yang lain. Preview.